Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domik Kevi SVD menyapa Anda sekalian melalui renungan harian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Orang benar harus sayang manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Kitab Suci memberikan sebuah ukuran sederhana tentang orang yang benar. Bahwa orang benar itu bisa dilihat dari apakah ia sayang manusia atau tidak. Ini bisa juga menjadi pertanyaan kita semua. Sejauh mana kita bisa mengukur diri kita sebagai orang yang benar? Kitab Suci memberikan sebuah ukuran sederhana bahwa sebelum kita mengklaim diri sebagai orang yang benar, pertanyaan yang pertama-tama muncul adalah, saya sayang manusia atau tidak? Saudara-saudari terkasih, dalam kitab kebijaksanaan digambarkan tentang Allah yang memiliki kuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Dengan kuasanya saja, Allah itu bisa melakukan apapun. Namun terhadap manusia, Allah memberikan kemurahan hatinya yang sempurna dalam mengadili setiap perbuatan manusia. Yang berdosa selalu diberikan kesempatan untuk bertobat, dan yang melakukan kesalahan diberikan waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Kitab kebijaksanaan menggambarkan bagaimana Tuhan memperlakukan semua manusia, memperlakukan alam ciptaan ini dengan penuh kemurahan hati dan cinta. Hal inilah yang menjadi pesan bagi kita dari bacaan pertama kitab kebijaksanaan, bahwa manusia yang benar adalah manusia yang mencintai, yang sayang pada manusia. Orang menyebut dirinya benar adalah orang yang harus sayang pada manusia. Ini menjadi tantangan berat dan besar bagi kita, bahwa jika sayang manusia adalah ukuran kebenaran hidup seseorang, saya yakin kita tidak termasuk dalam kategori orang benar itu. Saudara-saudari terkasih, memang inilah kodratinya. Apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini dalam perumpamaannya soal benih gandum dan ilalang yang tumbuh bersamaan, soal kejahatan dan juga kebaikan atau kebenaran yang selalu tumbuh bersamaan. Maksud hati manusia adalah mengejar dan menumbuhkan kebaikan serta kebenaran dalam hidupnya. Namun di saat yang sama, kejahatan pun ikut tumbuh tanpa terencana. Secara alami, ia menyertai pertumbuhan nilai-nilai baik dan benar yang ada. Terhadap hal ini, Yesus mengingatkan tentang risiko mau menghilangkan kejahatan, mau menghilangkan hal yang tidak benar itu, bahwa resikonya mungkin nilai-nilai baik itu pun ikut tercabut. Bahkan mungkin ada satu hal yang baik, dengan bertumbuhnya kejahatan, kebaikan atau kebenaran itu bisa mengukur perkembangannya. Apakah mau membiarkan diri terhimpit dan dikuasai sehingga tidak bertumbuh oleh ilalang atau kejahatan, atau akan berjuang untuk berada di posisi puncak atau posisi atas ilalang. Saudara-saudari terkasih,
perumpamaan Yesus hari ini sebenarnya menceritakan sebuah kenyataan hidup dan perjuangan hidup, bahwa berhadapan dengan kejahatan yang datang dari berbagai sudut hidup, kita sebagai manusia yang benar harus berjuang agar tidak terhimpit atau tidak dikuasai oleh hal-hal yang jahat itu. Maka kita perlu sadar juga bahwa pada waktunya akan terjadi peradilan oleh Tuhan. Orang yang benar, orang yang mampu bertahan dan hidup di atas kejahatan, dalam arti membiarkan kejahatan itu berada di bawahnya, orang-orang itulah yang akan berada di lumbung kerajaan surga. Tetapi orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kejahatan, mereka itulah yang akan terbakar oleh panasnya api neraka. Mari kita mohon rahmat dan kekuatan Allah agar dalam perjalanan hidup ini kita tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh kejahatan, tetapi membiarkan nilai-nilai kebenaran yang muncul dalam rasa sayang kita terhadap manusia dan alam ciptaan ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menemukan nilai-nilai benar, dan kuatkanlah kami untuk menegakkannya dalam hidup sehari-hari. Kuatkanlah kami dengan berkat-Mu, berkatilah keluarga, usaha dan pekerjaan, dan berkatilah semua orang yang sedang menderita sakit, mereka yang sedang menghadapi tantangan hidup yang berat, dan berkatilah semua orang yang sedang mengadakan perjalanan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.